Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Bupati Bakalan, Rektor dan Sivitas Akademika Universitas Trunojoyo Bangkalan, para ulama dan tokoh masyarakat, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara launching Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH Halal Center Universitas Trunojoyo Madura. Terima kasih kepada Rektor Universitas Trunojoyo yang telah mengundang saya untuk menghadiri acara yang penting ini. Hadirin sekalian, masyarakat dunia kini telah menyaksikan perkembangan industri halal yang mengarah menjadi lifestyle atau gaya hidup. Kesadaran untuk mengonsumsi produk yang terjamin halal dan thayyib semakin meluas, tidak hanya sektor makanan dan minuman, tapi juga kosmetik, fashion, pariwisata, dan lain sebagainya. Menggunakan produk halal memang menjadi bagian dari perintah agama dan tatanan kehidupan bagi umat Islam. Apalagi di Madura yang tingkat kepatuhannya pada agama sangat tinggi. Beberapa waktu yang lalu, ketika Pegadaian di Madura ini ada yang menggunakan sistem syariah dan konvensional, saya minta kepada Perum Pegadaian supaya untuk Madura tidak perlu ada yang konvensional, cukup dengan syariah saja. Akhirnya konvensionalnya dihentikan dan hanya ada Pegadaian syariah, dan ternyata berkembang dengan baik di Madura. Kehalalan dapat mencakup sifatnya, zatnya, maupun juga prosesnya. Seluruh aspek halal tersebut telah menjadi faktor pertimbangan masyarakat muslim global dalam memilih produk yang berkualitas. Bagi kita, halal itu bagian daripada kehidupan agama, perintah agama. Bahkan kalau ada hadis yang mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Kalau ada daging yang tumbuh dari makanan yang halal, tetapi dia nantinya akan menjadi bagian dari api neraka. Halal memang walaupun zatnya halal, tapi kalau prosesnya tidak halal, maka kemudian juga menjadi tidak halal. Penyembelihannya tidak halal atau bercampur dengan yang tidak halal, maka menjadi tidak halal. Atau cara memperolehnya itu juga tidak halal. Tren gaya hidup halal tercermin dari konsumsi produk halal global yang mencapai 2 triliun pada 2 triliun US dollar pada 2019 dan diprediksi meningkat hingga 2,4 triliun US dollar pada tahun 2024.
Dan dari sisi supply, industri produk halal global ditopang adanya regulasi pemerintah, perdagangan antar negara OKI, partisipasi top brand global, dan penguatan ekonomi syariah sebagai strategi nasional kita. Indonesia memang mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan peraturan Presiden menjadi 4 fokus. Yang pertama adalah industri halal, yang kedua industri keuangan, dan ketiga dana sosial syariah, pengembangan wakaf dan zakat, dan yang keempat adalah pengembangan bisnis syariah, termasuk membangun, menginkubasi para pengusahanya. Karena tanpa para pengusaha, maka semua instrumen itu tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu perlu ada inkubasi daripada para pengusaha halal di berbagai daerah. Indonesia pun terus memantapkan posisinya dalam pasar global tersebut. Secara overall, Indonesia berhasil naik dari peringkat ke-5 ke peringkat ke-4 menurut Global Islamic Economy Indicator 2020-2021. Ke depan ini akan menjadi pekerjaan besar kita bersama untuk mengejar peringkat Malaysia, Saudi Arabia, dan Persatuan Emirat Arab. Visi Indonesia sangat jelas. Kita ingin menjadi pusat industri produk halal dunia pada tahun 2024. Tren peningkatan pangsa pasar di hampir semua sektor industri halal menjadi modal kita untuk terus menggenjot kinerja pangsa pasar sektor andalan seperti makanan halal dan kosmetik halal, juga terus menanjak seiring dengan awareness masyarakat akan industri halal yang semakin baik. Sebagai contoh, indikator sektor farmasi dan kosmetik halal melesat 19 peringkat hingga menempatkan Indonesia di peringkat 6 pada 2020, dan capaian ini sekaligus menunjukkan besarnya peluang industri produk halal Indonesia untuk menguasai pasar halal global. 2 minggu yang lalu saya mengunjungi salah satu pabrik kosmetik halal nasional di Tangerang, Banten, melihat langsung bagaimana kolaborasi, inovasi, dan konsistensi perusahaan dalam menciptakan brand kosmetik halal yang berkualitas sekaligus memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri produk halal. Hal yang sama kita harapkan juga dikembangkan di Madura. Gaya hidup Islam yang mengakar kuat di tengah masyarakat tentu menjadi awalan yang baik untuk upaya percepatan halal lifestyle secara lebih luas. Industri produk halal harus terus dikembangkan, baik makanan dan minuman, pertanian, perikanan, dan kelautan, pariwisata, dan beragam potensi besar lainnya. Saya tadi sudah mendengar laporan dari Rektor UTN. Dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan misalnya, kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto PDRB merupakan yang terbesar, yaitu 25%. Pertumbuhan sektor pertanian halal di Indonesia cukup baik, diantaranya ditopang oleh sektor industri pertanian dan makanan halal. Sementara itu kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Bangkalan masih kecil,
yaitu sekitar 2,5%, di mana kontribusi terbesarnya sekitar 38% diperoleh dari industri pengolahan makanan dan minuman. Artinya, kebutuhan terbesar dalam rangka memenuhi sertifikasi halal produk nantinya berasal dari sektor makanan dan minuman. Selanjutnya, konektivitas antara Madura dan Surabaya, saya kira ini perlu dioptimalkan agar semakin memberikan nilai tambah ekonomi khususnya bagi masyarakat Madura. Kabupaten Bangkalan merupakan bagian integral dari konsep pembangunan industri gerbang kertas-susila. Gitu kan, Bu Gubernur ya. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Konsep tersebut telah menimbulkan dampak positif untuk perkembangan industri dan kesejahteraan rakyat bagi daerah-daerah tersebut. Namun dampak positif bagi Bangkalan belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah yang lebih terencana dalam mewujudkan industrialisasi di Bangkalan khususnya dan Madura pada umumnya. Nah, mungkin dengan program yang direncanakan Ibu Gubernur, ini saya kira nanti akan bisa lebih berkembang. Diharapkan pengembangan industri di Pulau Madura menempatkan masyarakat Madura sebagai subjek pembangunan. Salah satunya dengan bertumpu kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jangan sampai nantinya warga Madura hanya menjadi penonton dari gemuruh pembangunan industri di wilayahnya sendiri. Terkait dengan pengembangan industri halal, salah satu yang diinisiasi oleh pemerintah adalah pembukaan kawasan industri halal (KIH) yang sekarang sudah ada 4 lokasi, diantaranya yang sudah terwujud adalah di Sidoarjo. Tugas kita bersama adalah mendorong produk-produk dari Madura agar segera menjadi bagian rantai pasok industri halal. Tapi saya menyambut baik apa yang tadi diusulkan supaya di Madura juga ditetapkan sebagai kawasan industri halal sendiri. Bu Gubernur yang sudah ada di Jawa Timur, Sidoarjo, dan sudah juga menyampaikan keinginannya dan sudah siap juga lokasinya Gresik. Dan kalau sekarang ini adalah di Madura, berarti di Jawa Timur akan tidak ada kawasan industri halal, berarti Jawa Timur akan menjadi kawasan produk halal terbesar di Indonesia nantinya. Dan supaya segera diajukan untuk diproses, supaya nanti meroleh penetapan dari Menteri Perindustrian, dan itu sudah ada petunjuk-petunjuknya. Adapun yang mengenai Indonesian Islamic Science Park, itu saya kira itu sudah ada perpresnya, kan begitu Pak Gubernur? Jadi sudah ada perpresnya, tinggal jalannya saja itu. Oleh karena itu saya menyambut baik inisiatif Universitas Trunojoyo Madura membangun LPH Halal Center. Saya mendorong seluruh perguruan tinggi bersama dengan LPH yang ada, selain melakukan tugas pemeriksaan kehalalan, juga menjadi agen peningkatan literasi terkait sertifikasi halal, terutama bagi UMKM. Percepatan sertifikasi halal bagi UMKM ini tentu memerlukan dukungan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal atau BPJPH untuk hadir di Pulau Madura, serta
dukungan pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati, untuk memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMKM. Ini sudah menjadi keputusan pemerintah bahwa untuk UMKM digratiskan. Saya berharap kolaborasi dan kemitraan strategis antara para pemangku kepentingan dapat segera terwujud di Madura. Kewajiban sertifikasi halal dan pembangunan kawasan industri halal ini memang merupakan langkah terobosan yang dilakukan pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), utamanya untuk mendorong percepatan pengembangan industri produk halal di Indonesia. KNEKS itu lembaga nasional, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang diketuai oleh Presiden sendiri, wakil ketuanya wakil Presiden sekaligus merangkap ketua harian, sekretarisnya Menteri Keuangan, dan melibatkan semua menteri koordinator, 8 kementerian, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Majelis Ulama Indonesia. Jadi KNEKS itu sudah mencakup seluruh kekuatan nasional. Oleh karena itu, upaya-upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini akan dilakukan secara optimal di Indonesia sehingga kita menjadi pusat halal dunia di 2024 dan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Hadirin yang berbahagia, peran perguruan tinggi dalam memajukan industri halal tidak cukup berhenti pada pembangunan halal center, tetapi diharapkan terus memperkaya khazanah riset produk halal dan memperbanyak inkubasi bisnis bagi produk halal. Jadi pengusaha-pengusaha, usaha-usahanya didorong supaya perguruan tinggi juga supaya mengambil peran itu. Sebab pengusaha ini, kalau instrumen-instrumen ekonomi keuangan syariah termasuk halal, itu seperti mobil. Mobil ini tidak akan bisa optimal atau bermanfaat kalau penumpangnya tidak ada. Penumpangnya adalah para pengusaha, para usahawan, para pebisnis ini. Oleh karena itu inkubasi para pengusaha menjadi sangat penting. Samping pemerintah daerah, maka saya sudah minta Kadin bersama dengan MES, yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah, yang kebetulan ketuanya juga Menteri BUMN, untuk mengembangkan yaitu inkubasi para pengusaha muslim di daerah-daerah. Pemerintah sangat mendorong kolaborasi riset yang berkualitas agar Indonesia dapat memproduksi sendiri bahan baku maupun produk halal yang selama ini masih harus diimpor. Harapan besar kita tentu Pulau Madura akan menjadi salah satu pelopor bagi pengembangan riset produk halal sekaligus gaya hidup halal di tanah air. Mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan selamat atas pendirian LPH Halal Center Universitas Trunojoyo. Semoga berkembang dengan cepat, semakin membawa kemaslahatan, dan segera terbangun kemitraan strategis baik dengan BPJPH maupun pemangku kepentingan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayahnya serta meridai kerja kita bersama. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.